Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan yang telah menolong, memelihara, menjaga kita sampai dengan pagi hari ini. Naikkanlah pujianmu, penyembahanmu, ucapan syukurmu, dan biarlah pada hari ini Tuhan dimuliakan melalui ibadah ini, dan kita percaya bahwa Ia akan memberkati kita. Kita akan segera memulaikan ibadah ini, dan sebelum kita mulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 34 ayat 2 sampai dengan yang keempat berkata, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku berpegang, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Haleluya. Mari saatnya kita semua untuk bangkit diri dan kita siapkan pujian dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus kami puja. Kembali kami datang kepadamu bersama-sama pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menaikkan segala pujian hormat kami kepadamu. Syukur kami. Dan biarlah hari ini Tuhan tinggikan dengan ibadah kami. Tinggikan diri untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Glory bagi Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami puja, kami sembah sebab Kau Raja, sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu, sembah dan puji kuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Naikkan pujian ini, biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut kita adalah merupakan pernyataan batin kita yang mengalami Dia setiap saat. Dia baik, Dia ajaib, Dia mengasihi kita. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, Inilah kami pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri takhta anugerah-Mu. Kami datang kepadamu selaku keluarga Allah untuk menyatakan ucapan syukur kami, terima kasih kami, kekaguman kami, hormat kami, penyembahan dan pujian kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menerima kehadiran kami pada hari ini dengan apa yang kami bawa kepadamu, dan biarlah melaluinya Tuhan berkenan atasnya. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, kami pulang dengan sukacita dan sorak-sorai. Mohon urapan atas setiap kami yang melayani dalam pekerjaanmu pada hari ini. Apapun bagian pelayanan yang akan kami lakukan, urapan yang sama yang dari surga boleh menjadi bagian kami, sehingga sungguh pelayanan ini berarti di matamu, berkenan kepadamu. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah kami. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai selesainya, biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang besar. Kami buka hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa pagi ini, Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari salami saudara kanan kirimu. Mari kita bersukacita. Kita angkat satu pujian, katakan, ajarku berdiam dekat di hati.
Tuhanku. pujian katakan, Kau Bapa yang mengasihiku.
ya Tuhan bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Mampukan kami untuk tetap fokus kepadamu, walaupun kuasa kegelapan mencoba untuk mengalihkan perhatian kami kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang jasmani, keinginan dan kesenangan daging kami. Karena itu kami mohon kepadamu, Engkau arahkan kami kepada perkara-perkara rohani yang akan membawa kami sampai kepada kekekalan. Hari ini kami telah menyatakan respon kami atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pengalaman yang menyenangkan bersama Tuhan dalam menjalani segala situasi kehidupan kami. Kadang kami lemah, kadang kami galau, kadang kami sakit, kadang kami merasa terabaikan, kami merasa 1001 macam persoalan yang menindih hidup kami. Tapi kalau kami kuat sampai dengan hari ini, dan kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan, mampukan kami untuk berpegang kepada Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa menyertai kami, menuntun kami, memegang tangan kami, sehingga dalam kelemahan kami tidak gampang jatuh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Hidupkan kami, teguhkan kami, kuatkan kami, semangatkan kami terus dalam menjalani hidup ini. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu yang memulihkan kami, firman-Mu yang mendewasakan kami secara rohani, dan firman-Mu yang menghantar kami kepada kekekalan. Pakai dan urapi hamba-Mu, supaya melaluinya pada hari ini kebenaran dapat dibentangkan. Kami akan bawa pulang dan akan meneguhkan kami di sepanjang perjalanan umur hidup kami. Segala kuasa setan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami lari dari firman-Mu, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu memenuhi hati pikiran kami. Inilah kami siap belajar firman pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Kita bersukacita dan ya, walau seperti apapun keadaan kita, mari kita tetap belajar untuk bersyukur dan tetap bersukacita. Jangan membiarkan hal-hal yang ada di seputar kita memengaruhi hati pikiran kita, sehingga kita kehilangan semangat dan sukacita dalam menjalani hidup. Dan biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur. Mazmur nomor 63. Kita akan baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur nomor 63 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Baik, saya akan bacakan bagi kita sekalian secara cepat. Bapak Ibu silakan memperhatikan di screen di depan ataupun juga Alkitab di tangan Bapak Ibu sekalian. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan,
dan berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Tema kita pada hari ini adalah jiwa yang melekat kepada Allah. Bulan ini tema dan materi firman Tuhan yang kita pelajari gado-gado. Ya. Jadi biasanya kan kita punya satu tema dalam setiap bulan, tetapi bulan ini beragam. Bapak Ibu masih ingat apa khotbah yang minggu lalu atau 2 minggu lalu? Kalau 2 minggu lalu Allah, sikap tegas Allah dalam menyatakan keadilan. Minggu kemarin apa? Membangun kehidupan beribadah secara bersama. Tapi hari ini kita akan belajar jiwa yang melekat kepada Allah. Satu saat seorang yang baru menamatkan sekolah kedokteran, sebelum dia jadi dokter secara full, disebut sebagai apa itu? Koas, ya, koas. Kalau pendeta sebelum jadi pendeta evangelis, ya, evangelis atau vikaris. Kalau dokter sebelum jadi dokter itu disebut koas. Dia mengadakan visit di beberapa ruangan rumah sakit dan dia diantar oleh seorang dokter senior. Ketika dia melewati sebuah bangsal, dia mendengar sebuah rintihan. Rintihannya begini, Susi, Susi. Tapi mereka tidak hiraukan, mereka jalan dan kemudian melewati satu bangsal lagi. Ada teriakan yang sama dari 2 orang laki-laki itu. Susi, Susi. Dia kebingungan. Dia bilang, bangsal yang tadi teriak merintih Susi, Susi. Nah sekarang ini Susi lagi. Lalu dia tanya kepada dokter yang mengantarnya. Dia bilang, kenapa itu 2 orang laki-laki merintih dan memanggil nama Susi? Lalu kemudian dokter senior ini memberikan penjelasan. Dia katakan dua-duanya adalah korban Susi. Maksudnya itu yang pertama tadi, dia jatuh cinta dengan Susi, tetapi Susi menolak cintanya. Saking dia mencintai Susi, dia tidak bisa lupa Susi. Ya. Akhirnya stres dan pada akhirnya dia masuk di sini. Lalu yang ini gimana? Dia bilang yang ini dapat Susi. Hidup dengan Susi beberapa tahun, tetapi setelah hartanya habis ludes, dia ditinggalin oleh Susi. Jadi dua-duanya adalah korban Susi. Nah, apa yang jadi persoalan pada peristiwa kedua pria ini? Apakah Susi yang menjadi masalah atau jiwanya yang rapuh? Pikiran dan perasaannya terlalu pendek, terlalu kerdil, sehingga seluruh harapan mereka terikat pada Susi. Ya. Nah, kalau yang kedua kemungkinan ada 2. Dia kesal dan dia marah dengan Susi karena habis hartanya. Mungkin karena hatinya terpikat pada hartanya, ya, sehingga tidak mampu lagi untuk mengendalikan jiwanya, dan pada akhirnya mengalami stres dua-duanya, dan akhirnya mereka menjadi penghuni rumah sakit jiwa di sini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini memang tingkat problem kejiwaan yang tingkat parah sudah. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga mengalami gangguan-gangguan mental, gangguan kejiwaan. Kalau orang marah, apakah jiwanya itu stabil, bagus atau tidak? Sering kecewa, sering ngumpat, sering mengomel, sering bertindak salah terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, yang mengakibatkan dia bereaksi salah, bereaksi buruk. Tadi Samuel bagus. Ketika pintu kamarnya digedor-gedor, dimarah-marahi, diteriak-teriakin dari luar, dia ingat firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang diingat? Kadang-kadang kita blank, ya. Malah bukan blank lagi, kita menyiapkan diri untuk bagaimana melawan kondisi yang seperti itu dengan bersikap yang sama atau lebih parah lagi. Ya. Dan inilah reaksi manusia secara umum.
yang kita normalisasi sebagai orang Kristen. Wajar kalau dia bersikap seperti itu karena dia dibegitukan. Kan kadang-kadang kita pun juga seperti itu kan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebenarnya apa yang menjadi masalah? Segala sesuatu boleh terjadi di luar kita, tetapi kalau Kristus, Roh Kudus sudah menguasai hati dan pikiran kita, maka apapun seharusnya boleh terjadi, tapi kita akan tetap bereaksi positif, bereaksi benar. Tetapi bagaimana reaksi kita selama ini? Ketika kita melihat sesuatu yang salah, ketika kita melihat orang lain salah, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup kita, bukankah itu sangat berdampak pada kejiwaan kita? Cemaslah, takutlah, sedihlah, marahlah. Inilah reaksi. Dan pada dasarnya manusia menormalisasi situasi ini akibat daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wajarlah kalau dia takut karena kondisinya sangat menakutkan. Wajarlah kalau dia marah karena dia dibegitukan. Apakah Alkitab menormalisasi sikap yang seperti itu? Kalau kita membuka dari Kejadian sampai Wahyu, walaupun katakanlah Allah mengizinkan orang-orang bereaksi buruk, tetapi pada prinsipnya atau pada dasarnya Allah mau supaya kita tetap tegar, kuat dalam menghadapi apapun. Amin Bapak Ibu. Alkitab tidak berkata muluk-muluk, ya. Kalau Alkitab katakan begitu, Tuhan tahu bahwa kita bisa. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, yang menjadi kuncinya apa supaya kita bisa stabil, bisa tenang, bisa kuat dalam menghadapi semua itu? Yaitu ketika jiwa kita melekat pada Allah. Pada pagi hari ini kita akan melihat apa dampak jika jiwa didiami dan dipenuhi oleh Allah. Mari kita memperhatikan apa yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi, yaitu Daud. Pada waktu Daud menulis surat ini adalah merupakan pengalaman pribadinya ketika ia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Ya, ini menjelang pergantian kepemimpinan. Tapi pergantian kepemimpinan itu bukan berjalan dengan mulus. Ya, berjalan dengan diwarnai dengan peristiwa-peristiwa yang sangat menegangkan. Nah, memang saya lihat bahwa ketika akan terjadi suksesi itu adalah pergantian kepemimpinan, ya, baik secara politik maupun juga bahkan dalam lembaga-lembaga keagamaan pun juga bisa ada masalah yang sungguh memprihatinkan atau menyedihkan, ya. Bahkan dampaknya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun masih ada dampak. Ada kelompok-kelompok orang tertentu yang tidak puas dengan kepemimpinan yang baru. Mereka mencoba untuk menggoyang dengan isu-isu yang memang sengaja disetting sedemikian rupa untuk menggoncang kepemimpinan ini. Nah, itu presiden, ya, gubernur dan lain-lain sebagainya. Bahkan ini juga yang sangat menyedihkan, merembes ke dalam gereja, sebuah lembaga rohani yang dibangun oleh Allah sendiri. Ya, Daud mengalami peristiwa seperti itu dengan Saul. Raja Saul mulai menyadari bahwa ia sudah kehilangan pamor, ia sudah kehilangan power. Masyarakat sudah mulai melirik Daud, melihat Daud, mengharapkan Daud untuk menjadi raja menggantikan dia. Dan dia tidak setuju. Akibatnya apa? Muncullah sebuah rencana jahat untuk membunuh Daud. Dalam keadaan seperti itu, Daud bagaimana? Ya, dia pasti melarikan diri dan dia takut. Tetapi apa yang ada dalam jiwa Daud? Apakah ia mengharapkan pengalamannya? Ia mengandalkan kemampuannya? Daud, kalau melihat pengalaman Daud luar biasa. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, muncul seorang panglima besar yang namanya Goliat. Ketika semua orang Israel termasuk Saul melihat Goliat itu, mereka tidak berani maju untuk berhadapan-hadapan dengan dia. Tetapi Daud, sekalipun dia masih muda, ia berani. Dan peristiwa itu masih heboh sampai dengan hari ini.
Seorang anak kecil yang tidak punya pengalaman perang apa-apa, dengan persenjataan yang sederhana, mampu untuk mengalahkan Goliat. Apakah Daud mengandalkan pengalaman ini? Tidak. Justru kita melihat dalam bacaan-bacaan tadi, dengan kondisi atau situasi yang membahayakan seperti itu, ia mengarahkan pandangannya, perhatiannya, hidupnya kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau." Ketika kita mengalami persoalan dalam hidup, mengarahkan perhatian kita kepada apa? Kebiasaan kita adalah kepada masalah. Kebiasaan kita adalah kepada orang yang mendatangkan masalah bagi kita. Lalu kemudian, kalau orang lain yang sama-sama dengan kita, kan kita tidak pernah takut ya. Makanya ada orang katakan, saya tidak takut manusia ya. Mungkin tidak takut. Tapi problemnya ialah bahwa situasi hatinya ya kacau, dan pada akhirnya ia berekspresi atau menanggapi situasi itu dengan cara yang salah. Tetapi Daud tidak demikian. Ia justru mengarahkan pandangannya kepada Allah. Dan karena pandangannya kepada Allah, maka ia tidak meresponi dengan cara yang salah atau buruk terhadap Saul. Buktinya apa? Ketika satu kesempatan Saul mengejar-ngejar Daud, dan Daud itu bersembunyi dalam sebuah gua. Daud itu masuk ke dalam gua yang paling dalam, dan Saul mengejarnya. Saul sempat masuk di dalam gua itu, dan Alkitab katakan dia bikin apa? Buang hajat. Ya, buang hajat. Ya. Lalu kemudian salah seorang yang mendampingi Daud, ketika melihat Saul dekat, dan Saul tidak menyadari bahwa dalam gua tersebut ada Daud, orang yang mendampingi Daud katakan, "Inilah kesempatan bagimu untuk mengulurkan tanganmu membunuh Saul." Daud bilang apa? Ya, benar juga ya. Tapi Daud katakan, bagaimana mungkin saya menaruh tangan saya kepada orang yang diurapi oleh Allah? Mengapa ada kata-kata dan kalimat ini keluar dari mulut Daud? Karena hatinya melekat pada Allah. Amin Bapak Ibu. Orang yang meresponi sesuatu yang buruk, tetapi dia sanggup untuk bersikap benar, adalah orang yang hatinya lekat kepada Allah. Kadang-kadang hati kita kacau ketika kita mengalami sebuah situasi yang tidak mengenakan kita, apalagi membahayakan kita. Fokus kita buyar, fokus kita tidak jelas. Tetapi Daud, dia tetap fokus kepada Allah. Dan saya rasa bahwa inilah yang memungkinkan kita untuk bisa meresponi secara benar terhadap situasi yang kita alami. Dampak jika jiwa didiami dan dipenuhi oleh Allah. Keluaran 15 ayat 2 berkata, "Kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku. Kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia." Yang pertama, ketika kita hidup melekat pada Tuhan, ada kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan yang dimaksud di sini bukanlah kekuatan secara fisik, ya. Tidak salah kalau Bapak Ibu olahraga, push up, angkat barbel, apalagi gym, ya. Meteo itu badannya bagus ya, dia gym, ya. Ya. Tidak salah untuk kesehatan. Mungkin estetika juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuatan batin, kekuatan jiwa. Rasa aman kita, rasa damai kita bukan dibangun oleh sesuatu yang berasal dari dunia ini, apalagi dibangun di atas susi. Ya. Ketika susi melayang, jiwa kita juga melayang. Goncanglah jiwa dan pikiran kita, terjadilah kekacauan dalam batin kita yang berakhir di rumah sakit jiwa. Ya. Ya. Daud membangun harapannya, Daud membangun kehidupannya pada Tuhan, jiwanya melekat pada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, Tuhan tidak dibatasi oleh sesuatu. Tetapi kadang-kadang kita membatasi Tuhan
dengan uang, dengan orang, dengan jabatan, dengan sesuatu yang kita miliki. Itulah sebabnya ketika semua yang ada pada kita, di mana kita membangun kekuatan di atasnya, lenyap, maka goncanglah kehidupan kita. Dan seiring dengan lenyap semuanya itu, maka jiwa kita juga mengalami kehancuran. Kadang-kadang ketika ada satu masalah dengan orang lain, lalu kita mulai rasa kehilangan sukacita, damai, kita marah-marah, kita kecewa, putus asa. Iblis senantiasa mengarahkan kita untuk menyalahkan orang itu. Tetapi mari kita pahami dan kita sadari bahwa kalau kita masih tersinggung, walaupun itu manusiawi, tapi justru iblis membisikkan dan membesarkan rasa tersinggung itu, dan pada akhirnya menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Benar Bapak Ibu, setuju? Ya. Adam juga ketika mereka jatuh dalam dosa, dia tidak mempersalahkan dirinya. Dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku sehingga ku makan. Lalu jatuhlah kami dalam dosa. Nah, itu kebiasaan manusia, kebiasaan kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kalau kita merasa sakit, merasa tersinggung, sekali lagi, oh berarti hati saya masih rapuh, jiwa saya masih labil, jiwa saya masih goyah. Bukan itu sebenarnya ketika kita mengalami peristiwa seperti itu. Yang kita selalu salahkan adalah sumber atau orang. Ya. Nah, itulah sebabnya mari kita terus belajar. Ya, walaupun kadang-kadang banyak orang menilai khotbah itu khotbah. Ya. Tapi sebenarnya inilah firman Tuhan yang harus kita ikuti. Memang tidak gampang untuk berubah menjadi pribadi yang seperti ini. Perlu belajar dan belajar. Sebelum kita belajar, kita memahami dan mengerti bahwa itulah yang benar. Dan kita harus memaksa diri kita untuk mengikuti kebenaran. Tapi kadang-kadang kita membela diri kita membela orang yang bersama dengan kita membela keluarga kita dalam kesalahan. Inilah ketidakwarasan kita sebagai manusia. Seharusnya orang yang dekat dengan Allah, melekat dengan Allah, ada kekuatan baru dalam hidupnya. Saya tidak tahu ketika doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, mana yang lebih banyak? Apa kita berdoa, Tuhan, teguhkan, bangun kehidupan rohani saya supaya saya tetap berjalan dalam kebenaran. Jika dibanding dengan kesehatan fisik, kesembuhan fisik dengan kesembuhan dan kesehatan jiwa kita, mana yang lebih banyak kita berdoa? Kesembuhan fisik. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa jiwa kita sementara bermasalah. Benar ya Bapak Ibu? Dan prioritas kita selalu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya fisik dan material. Sedangkan jiwa kita, rohani kita yang bermasalah, kita tidak menyadarinya. Ya kalau kita sendiri tidak menyadarinya, bagaimana mungkin kita bisa berubah? Amin. Malah ketika ada orang yang menegur kita, sahabat, istri, suami, mengorek-ngorek kelemahan kita, justru kita tersinggung. Ya, kita tersinggung. Nah itulah sebabnya ya kita sekali lagi bahwa hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran. Dan Tuhan memberi waktu untuk terus menerus agar kita berubah. Tidak ada seorang manusia pun yang berubah seketika, sesaat. Instrumen yang Allah pakai adalah orang lain, situasi, peristiwa-peristiwa. Dan kalau kita memahaminya, bahwa itu adalah merupakan ujian bagi kita untuk menuju kepada tingkat rohani yang lebih lagi. Kita merelahkan batin kita untuk mungkin sedikit sakit. Samuel ketika pintunya gedor-gedor, sakit nggak? Mental Pak, kena. Oh, mentalnya kan? Agak mental, cuman saya ya itu yang saya lakukan hanya berdoa, minta tolong Tuhan lah gitu, yang seperti yang Pak Melki khotbahin di September lalu gitu. Ya, memang itulah yang seharusnya.
Ya saya ngomong begini ya bukan berarti bahwa saya juga sudah lolos. Kita semua harus mengarah pada kondisi kejiwaan yang baik dan benar. Amin Bapak Ibu. Kalau kita semuanya kuat, keluarga kuat, gereja kuat, lingkungan di mana kita berada pasti kuat. Itulah sebabnya ini juga salah satu tujuan Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan jiwa kita. Jiwa yang patah, jiwa yang hancur, jiwa yang tidak berdaya. Ia mau supaya kita tetap kuat. Dan kekuatan kita hanyalah di dalam Kristus, di dalam Allah. Tapi kadang-kadang ada sekat. Ya, ada sekat antara kita dengan Tuhan. Sekatnya adalah apa? Orang yang ada di samping kita, uang yang kita miliki, kemudian jabatan yang kita miliki, atau segala sesuatu yang menjadi prioritas utama kita dalam hidup ini, yang seharusnya menjadi prioritas utama kita dan harus kita dekat atau menyatu dengan Dia, yaitu Allah itu sendiri. Kristus berkata, hendaklah aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kalau dengan demikian, apakah ada jarak? Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Kita menyatu, melekat bersama-sama dengan Dia. Dan itulah kekuatan kita. Sehingga Yesaya dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, mari jangan kita pesimis. Siapa lagi yang meneguhkan kita kalau bukan firman Tuhan? Selama ini kita terlena dengan normalisasi pikiran, perasaan, dan reaksi kita yang buruk terhadap segala sesuatu yang buruk yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita belajar bagaimana kita tak bersukacita di tengah-tengah lingkungan yang tidak menerima kita, di tengah-tengah keluarga yang kita anggap tidak menerima kita, di tengah-tengah sahabat yang kita anggap tidak menerima kita, di tengah-tengah yang mungkin bahkan gereja pun juga yang seolah-olah tidak memberikan tempat yang nyaman kepada kita. Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi orang Kristen yang memiliki kedewasaan rohani atau mentalitas yang kuat. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Beberapa minggu yang lalu saya sementara bawa motor dan rem saya itu cukup dalam ya. Artinya saya mesti tekan kuat baru bisa ini. Ada sebuah tanjakan dan di depan saya ada sebuah mobil. Kemudian pada waktu melewati tanjakan itu rem saya tidak bisa menggigit ya, sehingga saya tabraklah mobil itu. Dan kemudian mobil itu sopirnya angkat tangan gini supaya saya berhenti kan. Nah biasanya kalau ada peristiwa seperti itu kan kondisi kejiwaan kita juga tidak tenang ya. Dia marah, saya juga kelihatan grogi dan ketika berdiskusi dan berdialog itu tidak tenang. Dia bilang, Pak bagaimana? Ini Pak harus tanggung jawab. Nah biasanya dalam keadaan seperti itu kan mencari alasan supaya membenarkan diri dan menyalahkan ya. Saya bilang Pak, saya punya rem ini kurang makan ya. Jadi waktu naik tanjakan tadi ketika situasi tanah rata, saya mencoba merem itu tidak bisa dan akhirnya Pak punya mobil ketabrak. Sebenarnya tidak terlalu parah juga ya. Cuma dia bilang Pak harus tanggung jawab dan kita akan ke bengkel. Saya berusaha untuk tenang. Kemudian saya bilang oke, saya siap. Dia bilang Bapak ikuti saya. Saya ikuti sampai menuju Harapan Indah. Lalu setelah itu dia berhenti. Saya mencoba untuk menata hati, ya apapun yang terjadi ya saya mencoba untuk bertanggung jawab. Kemudian dia stop, saya stop. Lalu dia mulai buka jendela dan dia berkata, Bapak orang Ambon ya? Saya bilang iya. Bapak gereja di mana? Saya bilang di Harapan Indah. Dia bilang begini saja Pak,
Karena saya tidak tahu bengkel yang terdekat di sini di mana. Bapak kasih nomor telepon saja. Saya tanya istri dulu. Kalau istri bilang Bapak harus perbaiki, ya perbaiki. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Akhirnya dia minta saya punya nomor HP. Lalu kemudian dia katakan seperti tadi. Setelah itu dia ulurkan tangan, menjabat tangan. Dia bilang, Pak, God bless ya. Saya bilang, Pak, Tuhan memberkati juga. Nah ini kan suasananya sudah cair ya. Saya bilang ya kalau memang ya istri bilang ya saya harus perbaiki, ya saya siap. Lalu kemudian ya jalan. Ini situasi yang tadinya sebenarnya mau saling marah, tapi berakhir dengan saling memberkati ya. Nah, jadi kadang-kadang situasi seperti ini yang membuat kita bermasalah ya. Kalau dengan orang ketika kita berpisah ya sudahlah. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah ialah dengan orang yang kita bergaul dekat dan lain-lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa kecil seperti ini kadang-kadang tidak berakhir dengan saling memberkati, tapi justru saling menyalahkan. Benar ya Bapak Ibu? Dan itulah sebabnya dibutuhkan kemampuan untuk bisa tenang, untuk kuat di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Karena itu kita perlu kuat, hati kita teguh ya. Dan itu tidak mungkin kita bisa dapatkan dengan subjektif kemanusiaan. Kita hanya bisa dapat dari Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tadi saya sudah berpikir bahwa ya ini tidak tahu bayarnya bisa berapa ini kan. Tapi setelah itu sampai dengan hari ini dia tidak telepon lagi. Ya. Nah kemanusiaan saya ketika saya ikut dia, apakah saya mau lari arah balik? Ya, ya kalau saya lari arah balik juga ya dia tidak temukan saya kan. Nah itu pikiran-pikiran jahat ya. Tapi saya tetap ikuti dia dan akhirnya berakhir dengan jabat tangan dan saling memberkati. Dia bilang, Pak, God bless. Saya bilang, Tuhan memberkati juga. Jadi kan bagus ya. Halo Bapak Ibu? Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mengalami masalah dalam hubungan, tidak berakhir dengan saling memberkati, tapi terus menerus saling menyalahkan, dan pada akhirnya relasi atau hubungan kita buyar. Mengapa? Karena batin kita lemah. Bukan dia yang paling bersalah, tapi karena batin kita lemah, sehingga kita tidak mampu untuk mengejar dan mengupayakan kebaikan dan kebenaran itu. Firman Tuhan katakan, kejarlah kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa kita harus melekat kepada Allah? Dalam Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Yang membuat hati orang yang tadinya marah menjadi cair, menjadi baik, hanyalah Roh Kudus, Roh Tuhan, termasuk orang yang saya tabrak mobilnya. Amin. Ya, kalau kita saling mempertahankan kebenaran, tidak akan berakhir dengan baik. Pengalaman sudah membuktikan ketika kita membenarkan diri, berakhir dengan kehancuran. Karena itu kita membutuhkan ketenangan, kekuatan batin. Tuhan tolong saya, buat saya tenang, karena sumber ketenangan itu adalah hanya berasal daripadamu. Yang ketiga atau yang terakhir, ketika kita melekat dengan Tuhan, maka jiwa kita tetap segar. Dalam Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu, kesegaran jiwa menjadi kebutuhan kita? Ya. Tuhan segarkan jiwa saya setiap hari. Saya mau ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan yang mewarnai hidup saya. Dan kalau saya ingat kelakuan orang lain, dan kalau saya ingat apa yang diperbuat orang lain, itu yang dipakai oleh setan untuk membuat saya kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita ingat bahwa Tuhan juga sementara memberi waktu kepadanya untuk berubah dan bertobat, maka disitulah
terjadi tahap kedewasaan rohani yang membuat jiwa kita menjadi segar. Bapak Ibu dan Saudara, saya rasa bahwa dalam pikiran saya ada bagian-bagian di dalam tubuh kita, mana ada jantung, ada hati. Hati dengan jantung beda ya? Beda. Hati itu lever. Ya, hati itu lever. Mana ada tempat nasi, ada tempat air, tetapi ada satu bagian di dalam hati kita yang tidak bisa diisi oleh apapun. Entah itu orang yang kita sayang, entah itu uang, entah itu jabatan, atau entah apapun itu yang kita anggap paling bermanfaat dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus itu. Karena itu, tempatkan Roh Kudus secara full pada tempat itu yang akan menjagai hati dan pikiran kita, sehingga kita kuat, sehingga kita merasa aman dan nyaman, dan jiwa kita tetap segar setiap hari. Amin. Karena itu yang perlu kita selalu menggali potensi ruangan yang ada dalam batin kita untuk selalu diisi dengan Tuhan. Tuhan, penuhi hatiku dengan pribadimu, penuhi hatiku dengan kebaikanmu, penuhi hatiku dengan rohmu, penuhi hatiku dengan seluruh keberadaanmu, dengan segala kekayaan rohaninya. Bukankah yang kita pikirkan selalu kekayaan keuangan, kekayaan ini dan lain-lain sebagainya. Mari kita selalu minta kepada Tuhan, penuhi aku dengan kekayaan dirimu, kekayaan sifatmu, kekayaan keagunganmu dalam hidup. Aku mau menjalani hidup ini dengan kekuatan baru setiap hari. Sekalipun yang aku hadapi adalah orang-orang yang tidak memuaskan harapan saya. Ya, mungkin kita berharap kepada orang, jangankan orang jauh, orang luar, orang paling dekat pun juga tidak bisa memenuhi harapan kita, bukan? Amin. Itu fakta dan kenyataan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena itu, mari kita bersama-sama berkata dengan Daud, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ini sangat mendalam dan sangat kritis pernyataan Daud, kerinduannya terhadap Allah itu. Jiwaku haus kepadamu. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan kata ini kepada sesuatu yang kita anggap itu mungkin indah, baik? Tidak, bukan? Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kenapa kalimat ini muncul? Karena Daud melihat padang gurun di mana dia lewati gersang, ya, karena tidak ada air. Bapak Ibu pernah lihat bekas sawah, setelah dipanen sawah itu, tanah itu dibiarkan beberapa waktu lamanya, dan kebetulan waktu itu alam musim panas, tanahnya seperti apa? Ya, retak-retak, kering. Daud menggambarkan jiwanya dalam keadaan seperti itu. Dan ia butuh akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, yang memberikan kekuatan, memberikan kesegaran setiap hari. Dan saya rasa ini juga menjadi kebutuhan kita, bukan? Sehingga ketika kita mengalami suasana kehidupan yang mungkin berbeda dengan ekspektasi kita atau harapan kita, kita tetap kokoh kuat di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, mari saatnya kita sekalian untuk berdiri dan kita mengangkat pujian, katakan, jiwaku merindukan. Lagu ini kalau tidak salah sudah lama kita nyanyikan, ya. Dan biarlah suasana batin kita cetuskan melalui lagu-lagu ini. Harapan kita, permintaan kita, doa kita, agar kita tetap kuat. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita melalui berbagai pergumulan yang membuat batin kita, jiwa kita goyah. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada cara lain bagi kita untuk memperoleh kekuatan batin, kesegaran jiwa, hanya melekat pada Allah, pada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Karena itu mari kita minta pada hari ini, bahkan setiap hari, agar kita ada di dalam Dia dan Ia ada di dalam kita. Dialah yang membuat kita berhasil untuk melewati situasi-situasi sulit, sehingga kita tetap eksis di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Hanya Tuhan saja yang mampu untuk membuat kita terus berada dalam kebenaran dan kebaikannya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Selalu memberikan kekuatan batin kami. Engkau memberikan ketenangan kepada kami. Engkau memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Jiwa kami gampang rapuh, gampang terganggu oleh setiap peristiwa yang kami hadapi dalam hidup ini. Dan kami terlalu terbiasa menyalahkan pihak luar, padahal batin kami rapuh. Karena itu teguhkan kami. Isilah jiwa kami, batin kami dengan pribadi-Mu, kekuatan kami, penolong kami. Engkau tahu bahwa kami lemah. Karena itu jangan biarkan dan lepaskan kami, dan ajar kami terus untuk memberikan kesempatan yang besar untuk Engkau memenuhi seluruh jiwa kami, seluruh batin kami. Kadang kami mengisi jiwa dan batin kami, rasa puas, rasa kekuatan kami dengan materi, dengan orang, dengan situasi baik, dengan posisi dan kedudukan, dengan lingkungan yang baik. Yang pada saatnya ketika semuanya itu hilang atau lenyap, kami kelabakan. Tetapi jika Engkau mengisi jiwa kami dengan diri-Mu, maka kami akan kuat melewati berbagai problem dalam hidup kami, akan sampai kepada kegagalan. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu yang hadir, yang mendengarkan firman ini pada pagi ini. Dan biarlah firman ini kami bawa pulang menjadi rema, menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan aja selamat kami, firman yang hidup, pribadi yang ajaib, kekuatan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
ibadah kami pada hari ini, mulai dari pembukaan, pertengahan hingga menjelang selesainya ini. Kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Kami sungguh menikmati kebersamaan kami pada hari ini. Biarlah sukacita, kenyamanan batin yang kami alami tidak hanya di sini, tapi kami akan bawa pulang untuk meneguhkan kami, karena kami tahu bahwa ada banyak hal yang harus kami hadapi di luar sana. Terima kasih untuk hamba-hambamu, Bapak Ibu yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami yang melayani hari ini dengan berkat yang khusus atas kesediaan, ketaatan dan kesetiaan kami melayani Tuhan, melayani pekerjaan-Mu. Juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir pada hari ini, kami tahu bahwa momen yang kami lewati 1 jam lebih ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami, dan Tuhan memperhitungkan juga semuanya itu. Hamba terus berdoa untuk kehidupan rohani daripada seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja. Tuhan tolong kami sehingga kami semakin setia, semakin taat, dan hidup kami semakin berubah untuk menyukakan hati Tuhan. Tolong kami agar kami semakin lepas daripada standar hidup kami terhadap diri kami sendiri, lalu mempercayakan Tuhan untuk menilai diri kami, dan kami mengikuti apa maunya Tuhan. Walaupun itu sulit, berat, tapi kami ingin belajar untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, bahkan perbedaan di antara kami sebagai jemaat, tolong mampukan kami untuk dewasa, untuk menyikapi dengan bijak setiap hal yang sesuai dengan harapan dan keinginan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan juga mengorbankan diri-Mu, keagungan kemuliaan-Mu, bahkan Engkau rela menderita dan mati demi merangkul kami agar kami dipersatukan kembali dengan Bapa di sorga. Terima kasih, memberkati juga kehidupan kesehatan kami, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada yang mengalami gangguan kesehatan, kelemahan tubuh, sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami. Demikian pun juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, kiranya Tuhan beri hasil. Ada keuntungan usaha, dan juga ada pekerjaan-pekerjaan baru, dan Tuhan memberkati semua uang ekonomi yang ada pada kami untuk dapat menopang kehidupan kami, bahkan juga kami memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan untuk belajar sehingga sukses, naik kelas, lulus, mereka kuliah dan selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga siapkan profesi dan pekerjaan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Samuel dengan pergumulan, perbedaan pandangan dengan orang tua. Kami mohon biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menolong. Apa yang terbaik yang menjadi keputusan, itulah yang akan kami harapkan dan yang terjadi pada kehidupan Samuel. Terima kasih Bapa, berkati anak muda ini dengan cita-cita pergumulan kerinduan masa depan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rencana Natal kami tanggal 14. Tuhan, kami terkendala dengan perbedaan-perbedaan waktu, tapi Tuhan tolong kami supaya apa yang kami telah sepakati bersama kami lakukan, dan biarlah dengan Natal ini kami boleh menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan melalui peringatan tentang kelahiran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan tolong panitia, tolong jemaat-Mu agar bahu-membahu mempersiapkan acara Natal ini, dan melaluinya ada berkat rohani yang kami dapatkan. Berdoa juga untuk masa depan daripada gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jemaat yang mengalami pergumulan apapun kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Kami berdoa juga untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, badan pengurus jemaat. Tuhan Engkau berkati supaya melalui gereja ini diwartakan kerajaan surga ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, bahkan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa untuk kerjasama para pemimpin gereja supaya sehati bergandeng tangan memenangkan Indonesia ini bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet, demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati. Secara
mau sekali berdoa juga untuk Kota Madia Bekasi. Kami berdoa untuk wali kota, wakil wali kota, DPRD, demikian pun juga camat, lurah, RT RW di mana kami berdomisili. Tuhan Engkau memberkati, karena kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat keuangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mencukupi kebutuhan kami, dan hari ini kami menyisihkan apa yang menjadi bagian yang harus kami persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kasih kami, tanda ucapan syukur kami, bahkan tanggung jawab kami dalam pelayanan untuk jemaat di tempat ini. Memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita, dan Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasihlah doa kami. Kami sana sungguh bahwa banyak hal yang menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Tuhan jawab melebihi apa yang kami doakan. Karena kami buat semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya, apa yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Terima, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, serta pimpinan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai kami pada hari ini, baik yang ada di sini maupun keluarga kami yang ada di tempat lain, baik di daerah domestik maupun juga di luar negeri. Biarlah kami tetap disatukan dalam kasih karunia Allah. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya di waktu-waktu mendatang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.